Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yunda Novitasari dengan NPM 2108260220. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai uh, sinapsis dan juga integrasi neuronal, di mana pada blok neuroscience dan juga lokomotor pada semester pendek saya. Jadi pertama di sini ada komponen. Komponen ini ada dibagi lagi menjadi tiga, di mana ada neuron prasimptotik, di mana ini adalah neuron yang mengirimkan sinyal ketika impuls listrik atau potensial aksi mencapai ujung akson neuron prasimpatik. Terjadi pelepasan neurotransmitter ke dalam celah sinaptik, lalu neurotransmitter ini adalah bahan kimia yang memungkinkan komunikasi antar neuron. Lalu ada celah sinaptik, di mana celah ini adalah merupakan ruang mikroskopis antara neuroprasinaptik dan juga neuropascasinaptik. Meskipun sangat kecil, celahnya ini adalah area penting di mana neurotransmitter ini bergerak dari neuron pengirim ke neuron penerima. Lalu ada neuron pascasinaptik, di mana ini adalah neuron yang mengirim sinyal dari neuron prasinaptik, di mana neurotransmitter yang dilepaskan akan berkaitan dengan reseptor spesifik yang terletak di membran neuropascasinaptik, yang kemudian menimbulkan perubahan dalam potensial listrik neuron tersebut. Lalu selanjutnya ada proses di sinapsisnya. Jadi kita masih membahas tentang sinapsis ya. Jadi proses pada sinapsis ini ada pelepasan neurotransmitter, di mana ini ketika potensial aksi mencapai ujung akson. Kalsiumnya ini terbuka, memungkinkan ion kalsium ini masuk ke dalam neuron prasinaptiknya. Lalu dengan masuknya ion kalsium ini memicu vesikel sinaptik untuk bergabung dengan membran sel, lalu melepaskan neurotransmitter ke dalam celah sinaptik. Lalu ada ikatan dengan reseptor, di mana ikatan dengan reseptor pembentukan potensial ini di mana ini adalah setelah dilepaskan neuron transmitter ini akan melintasi celah sinaptik dan mengikat reseptor di neuropascasinaptik. Ikatan ini menyebabkan perubahan pada permeabilitas membran neuropascasinaptik yang bisa menimbulkan potensial pascasinaptik. Lalu ini ada integrasi pada neuronalnya, di mana sumasi. Ada sumasi spasial sama sumasi temporal. Sumasi spasial ini adalah ketika terjadi beberapa sinyal dari beberapa sinapsis tiba pada neuron pasca sinaptik dalam waktu yang bersamaan. Lalu sinyal-sinyal ini berasal dari berbagai neuron prasinaptik yang dia ini berbeda, dan ketika jadi ketika diintegrasikan bersama, mereka ini dapat meningkatkan atau mengurangi kemungkinan neuron pasca sinaptik lalu mencapai ambang batas untuk memulai potensial aksinya. Lalu ada sumasi temporal, di mana ini adalah terjadi ketika impuls datang dari sinapsis sama atau urutan yang tepat. Ini ketika bahwa sinyal tiba dalam waktu singkat satu sama lain, sehingga efeknya ini akan digabungkan untuk memicu atau menghambat potensial aksinya. Lalu di sini ada jenis respon pasca sinaptik ya. Yang pertama itu ada potensial aksi sinaptik aksitatorik atau EPSP, di mana ini adalah adalah respon di neuron pasca sinaptik yang menyebabkan depolarisasi atau peningkatan tegangan listrik dalam sel, sehingga dia membuat neuron lebih mungkin untuk mencapai ambang batas dan menimbulkan potensial aksinya. Lalu ada inhibitorik atau IPSP, atau biasa disebut sebagai potensial pasca sinaptik inhibitorik atau IPSP. Ini adalah respon yang menyebabkan hipolarisasi atau penurunan tegangan listrik di dalam sel, yang membuat neuron kurang mungkin untuk mencapai ambang batas sehingga menghambat pembentukan potensial aksinya. Lalu ada hasil dari integrasi neuronal ini adalah pengambilan keputusan neuronal atau keputusan pembentukan impuls saraf. Jadi ini adalah neuron pasca sinaptik yang tidak menerima satu sinyal pada suatu waktu, tapi banyak sinyal dalam berbagai neuron prasinaptik. Ini adalah proses integrasi yang melibatkan perjumlahan semua IPSP dan IPSP yang diterima. Jika total efek dari sinyal-sinyal ini cukup kuat untuk mencapai
untuk mencapai menerima statusnya ini, jadi ini ambang batas potensial aksinya neuron fase sinaptik dan akan menembakkan potensial aksi yang mana akan meneruskan sinyal. Jika tidak, ini ada potensial aksi yang akan dihasilkan. Nah, jadi ini adalah beberapa penjelasan dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Eh, ini ada referensi yang saya gunakan. Ini referensi yang saya gunakan. Jadi apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.